Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, biar kita bisa terus berbagi cerita. Selamat mendengarkan. Mereka bilang, jangan pernah menghitung lantai di gedung kolonial dekat kali besar itu. Apalagi setelah tengah malam. Andai saja Arif tidak menoleh ke plakat usang itu. Mungkin dia sudah pulang dengan tenang. Seperti biasa. Telepon dari atasannya datang lewat jam kerja. Suara datar yang terburu. Pastikan kosong, katanya. Sebuah permintaan yang akan terdengar sangat ironis sebentar lagi. Tentu saja Arif setuju. Logis, pikirnya. Hanya pekerjaan 15 menit untuk beberapa lembar uang lembur. Dia tidak tahu betapa mahal harga yang akan ia bayar. Ia menyetir, melewati semua pertanda yang sengaja ia butakan. Bau kemenyan samar dari sisa pasar malam. Panggilan suci yang memudar di udara lembab. Bahkan hujan seolah sedang menyiapkan panggung untuk kedatangannya. Gerbang gedung itu tinggi, menyambutnya seperti rahang yang terbuka. Pintu kayu berat itu menghembuskan napasnya yang khas. Aroma jamur, besi tua, dan sesuatu yang telah lama tersembunyi dalam gelap. Angkat sedikit saat diputar, pesan terakhir dari dunia normal. Kunci berputar, dan pintu menyerah dengan erangan panjang. Selamat datang Arif. Di lobi sempit, dengung listrik merayap dari dalam tembok. Atau mungkin itu bukan suara listrik. Mungkin itu suara gedung ini sendiri, yang sedang bersenandung, menantikan tamunya. Lift itu menunggunya, seperti mulut sumur yang gelap. Tapi Arif, dengan logikanya yang menyedihkan, memilih tangga. Selalu memilih jalan yang terasa lebih aman, bukan? Ia mengunci pintu masuk di belakangnya, dan pertunjukan pun dimulai. Ia mulai naik, plakat lantai 1, lantai 2. Hawa di tangga berubah lebih dingin. Itu bukan dingin biasa. Itu adalah kehadiran gedung ini yang menyentuh kulitnya. Bau lembabnya semakin tajam, seperti kain basah yang terlalu lama ditinggal dalam gelap. Lalu, matanya menangkapnya. Sobekan koran yang ditempel di dinding. Judulnya, tentang sebuah penemuan mengerikan di kawasan kota. Sesuatu yang ditemukan tidak lagi seperti seharusnya. Arif cepat-cepat membuang muka. Seolah dengan tidak melihat, takdir bisa dihindari. Ia lanjut mendaki. Di sakunya, catatan dari bosnya terasa seperti sebuah vonis. 5B. Anak tangga berikutnya membawanya ke sebuah bordes, tanpa plakat. Hanya ada bekas persegi lebih terang di dinding, seolah sesuatu telah dicopot paksa. Dan tentu saja, guntingan koran lagi. Dengung di dalam tembok semakin dekat, seolah ada sesuatu yang bernapas di baliknya. Arif, dengan logikanya yang malang, memilih koridor kanan. Lampu bohlam kuning berkedip, sekarat. Nomor pintu, 4A, 4B, 4C. Ia berhenti. Kebingungan mulai merayap. Bukankah seharusnya ini lantai lain? Ia kembali ke tangga, mencari kepastian di tempat yang sudah tidak memilikinya. Udara di sumur tangga terasa menyusut, menekan dadanya pelan-pelan. Bordes berikutnya, plakat lantai 6 terpasang rapi. Catnya terlalu baru. Dia menelan ludah. Logisnya, turun 1. Dia turun, pelan, menghitung dalam hati. 1 bordes. Dan plakat di bawahnya menyambutnya. Lantai 4. Selamat datang dalam permainan Arif. Gedung ini tidak mengikuti aturanmu. Ponselnya diangkat. Bar sinyal sekarat. Pesan untuk bosnya hanya menggantung di udara. Tak akan pernah sampai. Matanya melirik lift itu lagi. Pintu besinya yang kusam memantulkan sosoknya. Terdistorsi, seperti bayangan di air keruh. Ia mendekat, lalu mundur. Risiko macet, pikirnya. Oh Arif,
Ada risiko yang jauh lebih buruk daripada sekadar macet di gedung ini. Ia memaksa diri untuk fokus. Cari 5B, foto, pulang. Mantra kecil yang tak berguna. Ia naik satu bordes. Lantai 6 lagi. Nafasnya mulai memendek. Dan saat bibirnya tanpa sadar berbisik, 5. Plakat itu seolah mempermainkannya. Cahaya lampu memantul. Dan untuk sesaat, angka 6 itu terlihat seperti angka 5 yang dicoret. Di dinding samping, guntingan koran yang lain menunggunya. Judul yang sama, tanggal yang samar. Gedung ini sedang mencoba memberitahumu sesuatu, Arif. Apakah kamu akan mendengarkan? Arif mencoba berpikir lurus. Betapa menggemaskannya usahanya. Ia merekam voice note untuk dirinya sendiri, seolah suaranya bisa menjadi jimat. Ia bahkan menggambar tanda panah dengan spidol kecil, meninggalkan jejak di tempat yang tidak mengenal waktu. Ia memutuskan sebuah metode. Tangan kanan di dinding, katanya pada diri sendiri. Sebuah rencana yang brilian. Ia melangkah, sementara udara di sekitarnya terasa semakin berat. Dan dari luar, suara itu datang. Gamelan, tapi bukan melodi yang indah. Hanya 3 nada yang diulang-ulang. Sebuah lagu pengantar tidur yang rusak, yang merayap masuk ke dalam sumur tangga ini hanya untuknya. Bordes berikutnya, plakat lantai 5. Dia tidak menoleh. Bagus sekali, Arif, kau belajar. Koridor kanan, nomor pintu, 6A. Tentu saja. Gedung ini senang bermain-main. Ia berhenti, punggungnya terasa dingin, dan di pantulan kaca jendela yang gelap, sosoknya sendiri tampak salah, memanjang. Wajahnya kosong, hanya olesan pucat di tempat seharusnya ada mata dan mulut. Dia berkedip, dan pantulan itu kembali normal. Tapi kau sudah melihatnya, bukan, Arif? Apa yang sedang menunggumu? Ia mundur. Logisnya turun. Ia turun, mencari tanda panah spidol yang ia buat dengan penuh harapan. Tanda itu tidak ada. Tentu saja tidak ada. Sebagai gantinya, sebuah guntingan koran telah mengambil tempatnya. Ujungnya basah, dengan bau amis yang samar. Judulnya sama. Jemarinya gemetar. Bukan lagi karena takut, tapi karena logikanya, dunianya, telah hancur berkeping-keping. Dan dari atas, suara itu datang. Langkah kaki. Rata. Berirama. Seperti detak jantung gedung ini. Langkah itu berhenti. Tepat 1 lantai di atasnya. Menunggu. Arif menunduk. Dan tiba-tiba, ia ingat. Candaan satpam siang tadi. Jangan dihitung lantainya. Dan jangan sebut nama sendiri di tangga. Terlambat sudah, Arif. Ia turun lagi, menempel pada dinding seperti serangga ketakutan. Dan di sana, sebuah pintu, keluar darurat. Oh, betapa manisnya harapan palsu itu. Logisnya, itu jalan terbaik. Tapi tuasnya, dingin dan licin, bukan oleh embun. Dan dari kisi ventilasi, suara itu berhembus lagi. Memanggil namanya. Arif. Dia tidak menjawab. Pintar, dia ingat aturannya. Dia mencoba mengintip lewat celah pintu. Gelap, tapi bau itu. Bau tanah basah, dan kemenyan basi. Bau persembahan. Dan di baliknya, ketukan itu datang. 3 kali. Sebuah undangan. Di kampungnya, dia tahu apa artinya itu. Menjawab berarti menerima tamu. Yang seharusnya tidak pernah ada. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Harapan. Nama Rani muncul di layar. Adik perempuannya. Sebuah suara dari dunia yang nyata. Tapi teknologi bisa menjadi pengkhianat yang kejam. Fitur text to speech yang ia lupakan. Suara kecil dari mesin itu mulai membaca. Panggilan masuk dari Ra. Arif panik, mencoba membungkamnya. Tapi sudah terlambat. Notifikasi lain masuk, dan suara mesin itu, tanpa perasaan,
menyebutkan namanya dengan jelas. Gamelan 3 nada berhenti. Dengung listrik di dinding merapat. Seolah sedang menahan tawa. Undangan telah dijawab. Matanya terpaku pada kaca lift tua itu. Pantulan koridor di dalamnya sedikit tertunda. Seolah gedung ini sedang menontonnya dan menunjukkan apa yang ingin ia lihat. Dan di sudut cermin kusam itu, ia berdiri. Siluet setinggi manusia di bordes bawah. Wajahnya bukanlah wajah, hanya permukaan licin yang memantulkan cahaya lampu neon, tanpa mata, tanpa mulut, tanpa apapun. Langkah metronom itu mulai naik lagi, terukur, tidak cepat. Ia datang untukmu, Arif, dan gedung ini dengan senang hati akan menghitungkan setiap langkahnya untukmu. Arif menempelkan telinga ke dinding. Mencari jalan keluar dengan logikanya yang menyedihkan. Ia memilih sisi yang dengungnya paling lemah. Berpikir itu adalah jalan menuju keselamatan. Betapa sedikitnya yang ia tahu. Langkahnya pelan, sementara dunia nyata di luar sana. Suaranya semakin menipis, seperti radio yang kehabisan baterai. Dunia itu sedang mengucapkan selamat tinggal padamu, Arif. Hanya ada kau dan lagu pengantar tidur dari gamelan rusak itu. Pelan, sabar, menemanimu. Di bordes berikutnya, gedung ini meninggalkan pesan baru untuknya. Kertas koran lagi, tapi kali ini, baris yang terbaca lebih personal. Korban diperkirakan pegawai properti. Lembaran itu basah, dengan bau besi dan amis yang tipis. Arif tidak mau melihatnya. Dia tahu, gedung ini ingin dia membaca nasibnya sendiri. Jadi dia terus bergerak, tangan kanan di dinding, jangan berhenti. Sebuah metode yang rapuh. Dan gedung ini memanggilnya lagi. Dari kisi ventilasi, hembusan angin itu membentuk namanya. Rif. Dia menggigit lidahnya, mengalihkan pikiran. Dia bahkan merekam suaranya sendiri, membisikkan aturannya yang sia-sia. Jangan jawab, jangan hitung, jangan sebut nama. Sebuah mantra kecil untuk melawan sesuatu yang sebesar ini. Lalu, di bawah, ketukan itu datang. 3 kali, di railing besi, sebuah metronom yang menandai akhir dari sebuah lagu. Arif menahan napas. Dia tahu apa artinya itu. Sebuah undangan. Dan di tempat seperti ini, undangan itu bukan untuk mereka yang masih ingin hidup. Langkah itu semakin dekat, terukur, tidak terburu-buru. Untuk apa terburu-buru, jika jarak pasti akan habis dengan sendirinya? Arif menatap kertas koran itu, dan satu ide terakhir, dari pikiran yang sudah diambang batas, muncul. Jika yang dicari adalah nama, maka ia harus menghapusnya. Tangan gemetar, ia mewarnai takdirnya sendiri menjadi blok hitam pekat. Udara di sekitarnya seakan menghela napas. Permainannya diganggu. Langkah itu berhenti, hening yang memekakkan telinga. Di balik kaca lift, siluet itu berdiri tegak, dan tepat di tengah permukaan licin itu, sebuah retakan muncul, membuka perlahan, seperti bibir tanpa daging. Bukan untuk bicara, bukan untuk makan. Itu adalah sebuah pintu masuk. Arif mundur ke pintu darurat hijau itu. Dia berbisik, "Nuwun sewu," sebuah permohonan dari dunia lama yang tak punya kuasa di sini. Ia menekan palang, terkunci. Dan dari balik pintu, ketukan itu menjawabnya. Sebuah undangan balik. Dia tidak menjawab dengan suara, tapi dengan perbuatan. Dengan koin dan tenaga putus asa, ia memaksa kunci itu menyerah. Pintu terbuka, pada celah yang cukup untuk 1 jiwa yang tersesat. Ia menyelinap masuk, ke dalam tangga darurat yang sempit. Bau solar, kemenyan basi, dan tanah basah. Bau sebuah liang lahat. Di atas,
Metronom itu melanjutkan hitungannya. Kini di sisi lain pintu, jebakan telah berganti. Arif menarik napas dan melangkah masuk ke dalam kegelapan. 1, 2, 3. Di dalam tangga darurat, napasnya sendiri menjadi musuhnya. Lihatlah dia. Berperang melawan takdir dengan pengaturan ponsel. Menghapus nama dari mulut sebuah mesin. Logis. Dia bahkan mengirim pesan terakhir. Sebuah botol yang dilempar ke lautan. Jangan sebut namaku keras-keras. Ia turun lagi. Bau solar dari dunia manusia menghilang. Digantikan oleh bau kemenyan yang mengental. Dan abu sisa persembahan di pijakan besi. Dia telah masuk lebih dalam, dan di sana, sebuah pintu, sebuah kisi, harapan terakhir, udara luar menerpa, bau sungai, bau gorengan, suara kehidupan yang normal, begitu dekat, namun begitu jauh. Dan saat itulah, gedung ini memainkan kartu terakhirnya, kartu yang paling kejam. Dari lorong gelap di atas, suara itu turun. Lembut. Suara yang paling ia kenal di dunia. Mas. Suara adiknya. Mas Arif, pulang. 3 suku kata. Dijatuhkan seperti batu nisan. Arif. Dia memejamkan mata. Dia tahu. Dia ingat cerita orang tua. Tiruan suara adalah pancingan paling tua. Dia tidak menoleh. Dia hanya berbisik, "Nuwun sewu." Tapi di kaca kusam kisi itu, pantulan tidak pernah berbohong. Di bordes atas ia berdiri, dan sesuatu telah berubah. Permukaan licin itu kini memiliki sebuah cekungan, seperti bekas sidik jari raksasa yang menekan dari dalam, mencoba membentuk sesuatu yang baru. Ketukan metronom itu kembali. 1, 2, 3. Jarak telah habis. Arif mengungkit kisi itu lebih lebar, mencari dunia nyata. Udara luar masuk, tapi ini bukan dunia yang ia kenal. Suaranya teredam, malamnya terasa licin. Bahkan kucing yang melintas pun bisu. Sebuah panggung yang dibuat hanya untuknya. Dia melempar koin 1000-an keluar. Sebuah tes kecil yang menyedihkan. Tidak ada suara. Koin itu lenyap, lalu dengan pelan, menggelinding kembali dari belakangnya. Gedung ini mengembalikan apa yang menjadi miliknya. Ia menoleh. Siluet itu semakin dekat. Permukaan wajahnya menekan kaca lift, meninggalkan jejak yang berdenyut, seolah sedang bernapas. Matanya tertuju pada koran itu lagi. Tinta itu hidup, menulis nasibnya sendiri, tanggal malam ini, dan nama korban. Huruf-hurufnya mulai merayap, membentuk namanya. Tapi kali ini, dia lebih cepat. Spidol itu menyilang, menghapus namanya sebelum sempat terbentuk sempurna. Gamelan berhenti, dengung listrik mengerut. Oh, permainan ini baru saja menjadi menarik. Jalan keluar, bukan di luar, gumamnya. Akhirnya, dia mengerti. Jika tempatnya yang menelanmu, kau tidak mencari pintu. Kau memutus undangan. Ponselnya mati. Jam digitalnya lepas. Dia menulis di punggung tangannya. Bukan siapa-siapa. Dia menempelkan stiker barcode di dadanya. Menjadi anonim. Menjadi hantu di antara hantu. Ia menarik napas dan menutup kisi itu. Menutup pintu menuju dunia palsu. Dia memilih naik, kembali ke jantung bangunan. Bukan untuk lari, tapi untuk menghadapi permainannya. Baiklah Arif, mari kita lihat bagaimana babak baru ini akan berakhir. Dia naik, menghadap jantungnya. Plakat-plakat itu menari di tepi pandangannya, menyerah pada kekacauan. Dan di bordes tertinggi, pintu itu menunggunya. Ruang panel. Bau persembahan yang gagal, dan bunga 7 rupa yang telah lama mati. "Nuwun sewu," bisiknya.
Sopan santun terakhir di ambang neraka. Logisnya, matikan sumbernya, putus polanya. Dia pikir ini sesederhana itu. Di dalam, dia menemukan sumber lagunya. Gamelan 3 nada itu lahir dari getaran besi tua. Tangan Arif meraih tuas utama. Bukan siapa-siapa, gumamnya. Sebuah mantra terakhir yang tak berdaya. Dia menarik tuas itu. Dengung itu runtuh, hening yang total. Dan dalam keheningan itu, gedung ini bergerak, lantai bergeser, dan Arif jatuh. Sakit yang dingin dan tajam, dia merangkak keluar, dan di ujung lorong yang gelap, ia menunggunya. Dia tidak melihat tubuh, hanya permukaan itu, licin, dan retakan di tengahnya, merekah perlahan, sebuah mulut yang siap menelan. Suara adiknya memanggil lagi. Mas, pulang. Arif. Dia menggigit lidahnya. Bukan siapa-siapa, bisiknya pada tulisan di tangannya. Seolah kata-kata bisa menyelamatkannya sekarang. Dia menyeret kakinya yang patah. 1 anak tangga, 2, 3. Sementara setiap langkah dari makhluk itu adalah ketukan metronom yang menghitung mundur sisa hidupnya. Pertunjukan telah selesai. 1, 2, 3. Jarak terus dihitung. Tapi kemudian, Arif melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia meraih sisa-sisa persembahan yang gagal itu dan menaburkannya di tangga. Membentuk garis patah. Aturan kampung, jangan beri jalur yang sempurna. Dan kemudian, dia mengetuk balik. Bukan 3, tapi pola pincang yang memutus hitungan. Di ujung lorong, wajah itu terhenti. Oh, pendengar itu kehilangan nada dasarnya. Arif terus bergerak, membisikkan mantra sederhananya. Nuwun sewu, manusia lewat. Dan dari luar, suara lain datang. Suara yang lebih tua, lebih kuat. Azan subuh, merayap masuk seperti bilah-bilah cahaya. Gamelan itu mereda, dan wajah licin itu bergetar. Retaknya menutup sesaat, sebelum membuka lagi, lebih lebar. Bukan lagi mulut, tapi sebuah kekosongan yang menghisap cahaya itu sendiri. Sebuah perlawanan terakhir. Arif menginjak taburan bunganya. Bukan siapa-siapa. Dia mengetuk pola pincangnya lagi. Dan metronom di atas terpeleset. Kehilangan 1 hitungan. Azan semakin menguat. Pendar fajar menyelinap masuk. Dan pintu darurat hijau itu bergetar. Seolah kunci di seberang sana akhirnya mendengar panggilannya. Apakah jalan keluar akhirnya mendengarkanmu, Arif? Atau hanya memberimu harapan terakhir sebelum tirai benar-benar ditutup? Tiga anak tangga terakhir. Panggilan subuh itu mengalir masuk. Sebuah benang cahaya yang mengusir kegelapan. Dia mendorong pintu itu. Dan dengan sopan santun terakhirnya di ambang neraka, dia berbisik, Nuwun sewu. Kunci itu menyerah pada pagi. Celah itu terbuka. Udara luar menerpa. Bau dunia yang hidup. Dan di belakangnya, musik pengiringnya akhirnya berhenti. Dia melangkah keluar. Lampu neon stabil. Kucing itu akhirnya punya suara. Dan dia menutup pintu itu perlahan. Tidak membanting. Tetap sopan pada ambang yang baru saja melepaskannya. Dia telah belajar. Di balik kaca lift, pantulan terakhir. Wajah licin itu berdiri di sana. Retaknya mengecil, lalu hilang. Kembali menjadi permukaan kosong. Hening di dalam gedung itu adalah sebuah janji. Sampai jumpa lagi. Dia tertatih ke tepi kali besar, mencari kepastian di pantulan air. Wajahnya utuh, tapi saat dia berkedip, pantulannya terlambat setengah detik. Menatap balik, dengan wajah yang kosong. Sebagian dari dirimu
tertinggal di dalam sana, Arif. Dia membuang muka, mengganti namanya menjadi tanda strip, mengirim pesan tanpa nama. Tidak ada jawaban. Itu bagus. Dunia nyata, kembali dengan aturan yang baru. Dia menyapa seorang pengayuh becak. "Permisi, Pak." Tanpa nama. Becak itu berlalu. Dan dari arah gedung, pelan, teratur. Undangan terakhir, yang tak akan pernah ia jawab lagi. Atau mungkin, suatu saat nanti. Jika Anda menikmati pertunjukan barusan, jangan lupa untuk menekan tombol like. Anggap saja itu sebagai pengakuan bahwa rasa takut itu telah sampai kepada Anda. Tuliskan sesuatu di kolom komen. Ceritakan pengalaman apa yang paling membekas. Saya selalu membaca. Dan subscribe. Oh, itu adalah bagian favorit saya. Itu adalah sebuah undangan. Undangan bagi kami untuk kembali mengetuk pintu Anda di malam-malam berikutnya. Untuk dukungan Anda, kami mengucapkan terima kasih. Kalian pikir bangunan tua hanyalah dinding dan nomor lantai? Betapa sederhananya ia menyimpan pola, nama, hitungan, dan undangan. Arif, dia tidak selamat karena berani. Dia hanya belajar bermain dengan benar. Dia memutus pola, tidak menyebut nama, tidak menjawab ketukan, tidak memberi jalur yang sempurna. Dan ya, logika kecil kalian terkadang berguna. Menguji pintu dengan koin, mematikan sumber dengung, dan sopan santun lokal itu, nuwun sewu, ternyata itu adalah kunci yang lebih kuat dari yang kalian kira. Jadi, inilah pelajarannya. Hormati tempat itu. Dan jika lingkungan mulai berbicara padamu, lewat angka, suara, atau bau, dengarkan. Itu adalah aturan main yang sedang dibacakan untukmu. Pahami, jangan panik. Panik itu membosankan. Pulanglah, dan apapun yang terjadi, jangan pernah menoleh ke belakang. Kecuali, jika kalian penasaran, apakah ada bayangan yang tertinggal mengikuti kalian?